Hampir semua produsen dalam beberapa tahun terakhir terlalu fokus di satu segmen aja, yaitu segmen motor matic. Yamaha, Honda, Suzuki, kecuali Kawasaki, semua hanya fokus di segmen ini. Dan saking fokusnya, beberapa produsen sampai melakukan inovasi yang cukup jauh seperti Yamaha di motor maticnya seperti turbo. Dan hal ini dilakukan tentu aja untuk mendapatkan pangsa pasar sebanyak-banyaknya. Karena emang pangsa pasar segmen matic benar-benar besar banget. Yang mana kalau kita lihat data dari IC, di tahun 2025 pangsa pasar motor matic ada di angka 90%. Dengan angka ini, tentu aja produsen akan sangat fokus di segmen ini aja. Dan jika kita melihat angka tersebut, kita mungkin akan berpikir juga kalau segmen non-matic apalagi motor bebek, kemungkinan besar akan benar-benar mati 100%. Apalagi kita melihat gerakan produsen yang benar-benar udah males banget dengan motor bebek. Yang mana produsen seperti Honda dan Yamaha tidak memasukkan motor bebek terbaru miliknya. Misalnya Yamaha dengan Exciter-nya. Yamaha tidak ada niatan sama sekali dengan memasukkan motor ini. Kemudian Honda dengan GTR 150 terbarunya, yang mana motor ini secara tampilan udah keren sebenarnya. Tapi sayangnya Honda Indonesia tidak ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai akan memasukkan motor ini atau tidak. Dengan adanya hal-hal seperti ini, gak heran kalau kita berpikir pasar motor bebek mungkin akan mati 100% nantinya. Apalagi dengan adanya stigma di masyarakat kalau motor bebek itu cuma motor orang miskin saat ini. Ya, hal ini menambah kesan negatif dari motor bebek itu sendiri. Menariknya di sini adalah, walaupun motor bebek sudah dianggap hampir mati oleh kebanyakan orang, walaupun motor bebek dianggap motor orang miskin oleh kebanyakan orang juga, ketika masuk tahun 2026, semua hal tersebut berubah. Jadi menurut data IC, selama 4 tahun berturut-turut, pasar motor bebek cuma ada di bawah 5% aja. Ya, ini adalah angka yang sangat kecil. Tapi walaupun kecil, angka penjualannya cenderung stabil. Dalam penjualan yang stabil ini, tiba-tiba di tahun 2026, angka yang stabil tersebut berubah menjadi menanjak. Dan hal ini dikatakan oleh pihak Yamaha. Walaupun belum ada data dengan rincian yang pasti, tapi pihak Yamaha sudah menegaskan kalau permintaan akan motor bebek memang meningkat. Dan Yamaha bilang ini adalah fenomena tren pasar yang terbalik. Namun kenapa bisa hal ini terjadi? Pertama-tama kita harus setuju satu hal, motor matic adalah motor paling praktis sejauh ini. Gas rem, nyampe. Saking praktis dan mudahnya, gara-gara motor matic akhirnya ras terkuat di bumi yaitu emak-emak banyak yang berseliweran di jalan. Dan hal ini ada positifnya sebenarnya, tapi ada negatifnya. Namun selain praktis, kita harus mengakui motor matic semakin kesini semakin kompleks. Fiturnya makin banyak, teknologinya udah berkembang pesat. Dan kalian tahu apa yang terjadi jika teknologi sudah berkembang dan fitur semakin banyak. Ya, harga yang semakin mahal. Belum lagi kalau kita mau ngomongin perawatan. Jika dibandingkan dengan motor bebek, tentu aja perawatan motor matic akan terasa mahal dan ribet. Dan salah satunya ada di bagian penggeraknya. Yang satu CVT, yang satu rantai. Yang satu harus dibongkar dulu sebelum dibersihkan, yang satu tinggal ditetesin oli. Bebas saja, mau oli baru, bekas, bahkan sampai oli KW, nggak apa-apa. Jika dilihat dari perawatan hal tersebut aja, kepraktisan matic jadi terasa hilang. Belum lagi kalau kita mikirin biayanya. Yang satu harus merogoh kocek sekitar 35-90 ribu rupiah tergantung bengkel, dan yang satu cenderung gratis jika punya oli sendiri, dan kalau mau setel rantai paling cuma 10 ribu di lay. Belum lagi kalau ada part yang udah aus atau rusak. Benerin rantai ya paling mahal 100 ribu. Benerin CVT ya paling mahal ya bisa jutaan rupiah. Jadi ya motor bebek akan lebih efisien dalam hal perawatan. Jika dilihat dari secara teknisnya, tentu aja bebek menang telak. Walaupun memang data penjualan dalam beberapa tahun terakhir bahkan sampai saat ini, pengguna motor bebek kebanyakan berada di daerah. Dan kenaikan permintaan motor bebek ini juga terjadi kebanyakan di daerah yang memiliki tanjakan curam dan minim akses ke bengkel resmi. Tapi tidak menutup kemungkinan tren ini bisa menyebar lebih luas lagi. Kenapa? Ya karena jika permintaan terus meningkat dan produsen akhirnya bisa melirik ke segmen ini lagi, kemungkinan produsen akan memasukkan motor-motor bebek terbaru mereka dengan teknologi dan desain terbaru mereka. Jika produsen semakin niat dengan memberikan pasar sesuatu hal yang baru, tentu aja pasar akan tumbuh dengan sendirinya. Karena yang menarik dari sini semua adalah produsen tidak ngapa-ngapain sama motor bebek aja, penjualannya bisa naik tiba-tiba. Bagaimana jika produsen ngapa-ngapain sama motor bebeknya? Ya kemungkinan besar penjualannya bisa melejit. Dan ya, mungkin ini adalah tanda kebangkitan dari segmen motor bebek.
Apalagi kalau kita melihat angka penjualan motor selama tahun 2025 yang akhirnya mengalami kenaikan penjualan, dan kenaikan penjualan ini juga terjadi di segmen motor bebek, nggak menutup kemungkinan kalau motor bebek benar-benar akan bisa bangkit. Dan untungnya Yamaha nggak jadi suntik mati beberapa motor bebeknya, karena di tahun-tahun kemarin Yamaha dikabarkan akan mendiskontinu beberapa motor bebeknya, salah satunya Yamaha MX King. Dan ketika ada tren ini, MX King batal disuntik mati. Namun yang paling menarik dari ini semua adalah kenapa motor bebek bisa mengalami kenaikan permintaan. Jawabannya kualitas. Iya, kita harus mengakui satu-satunya motor yang kualitasnya masih terjaga adalah motor bebek. Mulai dari materialnya, kualitas mesinnya, sampai kualitas finishingnya. Motor bebek bisa dikatakan benar-benar masih terjaga banget. Sedangkan kalian tahu sendirilah gimana motor matic saat ini. Kena kuku sedikit, kegores catnya. Dibawa macet-macetan dikit, overheat mesinnya. Baru jalan 1000 km, udah geredek CVT-nya. Ngelewatin lubang dalam, crankcase-nya bolong. Rangkanya nggak dirawat, ia bisa patah, apalagi yang mengandung silikat. Semakin cepat patahnya. Belum lagi beberapa part yang tadinya menggunakan besi, saat ini udah menggunakan plastik. Mulai dari behel belakang sampai cover head mesinnya. Ya, penggunaan plastik udah semakin membabi buta saat ini di motor matic. Dan jika kita lihat di motor matic modern saat ini dengan kualitas yang ada, ya bisa dikatakan kita kemungkinan besar bisa menikmati performa motor dan rasa berkendara layaknya motor baru itu cuma di kisaran 1 atau 2 tahunan aja. Karena biasanya udah lewat dari tahun itu, motor matic sekarang ada aja penyakitnya. Yang CVT-nya nggak bisa jalan, pompa olinya rusak, kode-kodean, dan lainnya. Sedangkan motor bebek, jangankan 2 tahun, selama ganti oli rutin aja, itu motor sampai 10 tahun masih kayak gitu aja kualitas mesinnya. Iya kan? Dengan adanya hal ini kita bisa menyimpulkan satu hal lagi. Motor bebek sebenarnya adalah motor yang paling kita butuhkan di luar dari kepraktisannya. Karena dengan kondisi ekonomi yang seperti saat ini, yang mana daya beli menurun tapi harga dolar naik dan emas naik, sepertinya motor bebek menjadi pilihan yang paling ideal. Dengan adanya kebangkitan pasar bebek ini, apakah segmen matic akan tenggelam? Jawabannya tentu aja enggak. Kita harus akui dan paham, kalau matic itu adalah transmisi masa depan. Mau di motor, mau di mobil, atau bahkan di truk dan bus sekalipun, transmisi matic akan terus dikembangkan sejauh mungkin. Dan untuk transmisi manual sudah mencapai puncaknya saat ini, jadi nggak mungkin bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan sayangnya, walaupun mungkin dengan adanya hal ini, yaitu tren motor bebek meningkat, sayangnya lagi banyak pakar yang bilang kalau hal ini kemungkinan hanya akan terjadi sesaat dan hanya di waktu tertentu aja. Kenapa? Ya karena semakin modern kehidupan, tentu aja kepraktisan akan semakin dicari. Dan semua kepraktisan motor ada di motor matic. Dan kita tidak bisa memungkiri hal tersebut juga. Walaupun terkadang kita cukup jenuh dengan pasar matic saat ini, tapi tetap aja pasar akan selalu menerima matic jika sejauh ini hanya motor matic yang bisa memberikan kepraktisan. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah pasar bebek benar-benar akan bangkit? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.